Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja adalah milik Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Selawat berikan salam sudah selayaknya kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pemikiran-pemikiran Suhrawardi. Ada salah satu pemikiran Suhrawardi yakni Isyraqi, yang mana di dalam kata Isyraqi ini menurut Suhrawardi mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar dan berseri-seri, terang karena diterangi dan menyinari. Tegasnya Isyraqi berkaitan dengan kecenderungan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan atau sebagai lambang kebahagiaan atau sebagai lambang ketenangan dan hal lain yang bersifat kebahagiaan. Lawan dari kata tersebut adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kesengsaraan dan kemelaratan yang lain-lainnya. Intinya semua yang membuat manusia menderita. Illumination dalam bahasa Inggris yang dijadikan padanan kata isyraq juga berarti ini cahaya atau penerangan. Namun di dalam bahasa filsafat, illumination itu berarti sumber kompetensi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional hingga mencapai tindakan dan harmoni. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Isyraqi Suhrawardi. Menurut Syekh Nas terdiri atas 5 aliran. Menurut Syekh Nas ini, pemikiran Isyraqi Suhrawardi ini timbul dari 5 aliran. Yang pertama, pemikiran Sufisme, khususnya karya-karya Al-Hallaj yang terbit pada tahun 858 hingga 913 Masehi, dan Al-Ghazali tahun 1058 dan 1111 Masehi. Khususnya salah satu karya Al-Ghazali, Mishkat Al-Anwar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur dengan iman mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran Illuminasi Suhrawardi. Aliran yang kedua yang mempengaruhi pendapat Isyraqi Suhrawardi ini adalah pendapat pemikiran filsafat paripaterik Islam, yakni yang merujuk kepada Ibnu Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagian pemikiran Ibnu Sina, tetapi ia memandang sebagai ajas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan Isyraqi. Dan yang berikutnya yang mempengaruhi pemikiran Isyraqi Suhrawardi yakni pemikiran filsafat sebelum Islam, yakni pemikiran Pitagoras yang dirujuk kepada Platonisme dan Hermenisme. Baik, dan yang terakhir pemikiran yang mempengaruhi pemikiran Isyraqi Suhrawardi yakni pemikiran yang bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat. Secara tegas Suhrawardi menyatakan bahwa dan yang terakhir pemikiran yang mempengaruhi pemikiran Isyraqi Suhrawardi adalah pemikiran yang bersandarkan kepada pemikiran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang dalam menjelaskan cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat yang kemudian ditambah dengan istilah-istilahnya sendiri. Meski demikian, secara tegas Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya bukan penganut dualisme dan tidak menuduh mazhab Jahiriyah sebagai pengikut Zoroaster. Sebaliknya, ia mengklaim dirinya sebagai anggota Jamaah Hukama Iran, pemilik keyakinan-keyakinan kebatinan yang berdasarkan prinsip ketentuan ketuhanan dan pemilik sunnah yang tersembunyi di lubuk masyarakat Zoroaster. Dengan demikian, pemikiran Isyraqi Suhrawardi bersandar pada sumber-sumber yang beragam berbeda, dan bukan hanya dari pemikiran-pemikiran yang pemikiran Islam, ada juga pemikiran Suhrawardi yang berdasarkan kepada
yang non-Islam seperti Aristoteles dan Zoroaster juga termasuk yang non-Islam. Meski secara garis besar bisa dikelompokkan dalam dua bagian, pemikiran filsafat dan sufisme. Namun yang harus menjadi perhatian kita bukanlah dalam hal itu. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwasanya bukan berarti Suhrawardi melakukan pembersihan terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya. Walaupun ia yang merujuk kepada beberapa filsuf, ia menjadikan beberapa filsuf-filsuf sebelumnya itu menjadi rujukan, namun bukan berarti Suhrawardi itu menjadi pembersih pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Seperti Al-Farabi yang dikoreksi oleh Al-Ghazali, Ibnu Sina yang dikoreksi oleh Ghazali, Al-Ghazali yang dikoreksi oleh Ibnu Rushdi. Kemudian Suhrawardi mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan menyatukannya, namun bukan berarti Suhrawardi menjadi pembersih pendapat-pendapat yang sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai pendapat Ibnu Rushdi dan pendapat Suhrawardi, filsafat Suhrawardi. Mungkin terdapat banyak kesalahan dan terdapat banyak kekurangan. Kekurangannya datang dari kelemahan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.